Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junita Safira dengan NIM 111232071 dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan sebagian dari laporan pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual dalam dunia kerja. Latar belakang. Dunia kerja saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi, persaingan global, dan tekanan untuk mencapai target yang tinggi. Di tengah dinamika tersebut, karyawan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan untuk mengelola emosi dan membangun hubungan interpersonal yang efektif. Kecerdasan emosional dan spiritual menjadi dua elemen penting dalam menciptakan individu atau organisasi yang mampu bekerja dengan efektif sekaligus menjaga kesejahteraan diri bagi keberhasilan individu maupun organisasi. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Yang kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai spiritual dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan karyawan dan kinerja organisasi. Yang ketiga, apa saja metode efektif yang dapat diterapkan untuk mengintegrasikan kecerdasan emosional dan spiritualitas dalam budaya kerja sehari-hari. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, mengembangkan kemampuan karyawan dalam mengenali, mengelola, dan menyalurkan emosi secara positif. Kedua, menanamkan nilai-nilai spiritual sebagai dasar etika dan pengambilan keputusan di tempat kerja. Yang ketiga, untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang antara kebutuhan emosional dan spiritual untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Dan yang keempat, untuk membentuk budaya kerja yang harmonis, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kemudian manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan pengelolaan emosi dan hubungan interpersonal bagi karyawan. Yang kedua, mendapatkan makna yang lebih mendalam dari pekerjaan sehingga meningkatkan kepuasan kerja bagi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas tim melalui kerjasama yang lebih baik bagi organisasi. Yang keempat, menurunkan tingkat konflik interpersonal dan stres di tempat kerja bagi organisasi. Kemudian landasan teori. Landasan teori di sini ada 3. Yang pertama, teori kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Maksudnya ini adalah konsep kecerdasan emosional pertama yang diperkenalkan oleh Daniel Goleman tahun 1995 yang menyatakan bahwa kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain sangat penting dalam kehidupan personal maupun profesional. Goleman membagi kecerdasan emosional menjadi 5 dimensi, yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri, yang ketiga motivasi, yang keempat keterampilan sosial. Dalam konteks dunia kerja, kecerdasan emosional ini sangat berperan penting. Kenapa berperan penting? Karena dapat membangun tim yang harmonis untuk mengurangi konflik dan meningkatkan produktivitas. Kemudian landasan teori yang kedua ada teori kebutuhan Maslow atau Maslow Hierarchy of Needs. Abraham Maslow tahun 1943 mengemukakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tersusun dalam piramida, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Pengembangan spiritualitas dan kecerdasan emosional berhubungan dengan 2 tingkat tertinggi dalam hierarki ini. Yang pertama, ada kebutuhan penghargaan yang meliputi pengakuan, penghargaan, dan rasa percaya diri. Yang kedua, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu menemukan makna hidup dan mencapai potensi hidup. Kemudian landasan teori yang ketiga yaitu teori spiritualitas di tempat kerja atau workplace spirituality. Maksudnya itu, konsep spiritualitas di tempat kerja mencakup nilai-nilai etika dan rasa makna yang diterapkan dalam pekerjaan. Mitroff dan Denton tahun 1999 menjelaskan bahwa spiritualitas di tempat kerja melibatkan 1. Pekerjaan yang bermakna, yang kedua rasa keterhubungan, yang ketiga keberpihakan pada nilai-nilai universal. Spiritualitas ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan, meningkatkan loyalitas, dan memperkuat budaya organisasi.
Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman sekelompok saya yaitu Miliza Putri Ismania. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Miliza Putri Ismania. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Junita Sapira sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods atau kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas proyek dan memahami pengalaman peserta. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data, kuesioner, free test, dan post test untuk mengukur tingkat kecerdasan emosional dan spiritualitas. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel karyawan. Karyawan organisasi dan dipilih secara random berdasarkan kesediaan. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Menggunakan statistik deskriptif untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah. Selanjutnya yaitu pembahasan. Proyek pengembangan kecerdasan emosional dan spiritualitas di tempat kerja berhasil meningkatkan. Yang pertama yaitu kecerdasan emosional karyawan. Karyawan lebih sadar akan emosi diri, punya empati yang lebih tinggi, dan hubungan antar karyawan membaik. Yang kedua yaitu penerapan nilai-nilai spiritual. Karyawan merasa pekerjaan lebih bermakna, lebih jujur, dan lebih fokus dalam bekerja. Ketiga yaitu kinerja organisasi. Konflik berkurang, semangat kerja meningkat, dan budaya kerja menjadi lebih positif. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa pengembangan kecerdasan emosional dan spiritualitas tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi organisasi. Selanjutnya yaitu hasil dan capaian. Hasil dan capaian proyek kita yaitu proyek ini berhasil mencapai hasil yang sangat baik, diantaranya 1. Peningkatan kesadaran diri. Sebagian besar karyawan 80% kini lebih mampu mengenali dan mengelola emosi mereka. Yang kedua yaitu meningkatnya empati. Hampir 3/4 karyawan atau sekitar 75% merasakan hubungan yang lebih harmonis dengan rekan kerja. Ketiga yaitu penerapan nilai-nilai spiritual. Sebanyak 85% karyawan telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam pekerjaan mereka. Dan yang selanjutnya yaitu peningkatan kesejahteraan. Terjadi peningkatan kepuasan kerja sebesar 20% dan penurunan konflik antar karyawan. Kesimpulan dari hasil dan capaiannya yaitu secara keseluruhan, proyek ini sangat sukses dalam meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritualitas karyawan, yang berdampak positif pada kinerja individu dan organisasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pengembangan kecerdasan emosional dan spiritualitas dalam dunia kerja berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kemampuan pengelolaan emosi, membangun hubungan interpersonal yang lebih baik, dan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu rekomendasi dan saran. Rekomendasi dari kita yaitu pelatihan berkelanjutan, seperti selenggarakan pelatihan secara rutin untuk menjaga dan meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual karyawan. Yang kedua yaitu pelatihan untuk pemimpin. Libatkan manajer dan pemimpin dalam program serupa agar nilai-nilai yang dibangun dapat diterapkan secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu praktik mindfulness, yaitu dorong karyawan untuk melakukan refleksi singkat secara rutin. 4. Yaitu integrasi nilai spiritual. Terapkan nilai-nilai spiritual dalam kebijakan dan praktik organisasi. Yang kelima yaitu evaluasi berkala. Lakukan survei secara teratur untuk mengukur perkembangan dan dampak program. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama yaitu partisipasi aktif. Libatkan semua karyawan dalam program ini. Kedua, lingkungan kerja yang mendukung, seperti ciptakan ruang yang nyaman untuk refleksi dan relaksasi. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi. Gunakan teknologi untuk pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu sosialisasi yang efektif.
komunikasi yang baik tentang manfaat program. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya dan teman saya, yaitu Yunita Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.